Mari kita memulai pertemuan kita ini dengan mengawali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Bapa yang penuh cinta, Bapa yang penuh kasih. Karena kasih-Mu lah ya Tuhan, Engkau kembali mengumpulkan kami dalam pertemuan secara virtual dengan saudara-saudara kami dari tiap sekolah yang lainnya pada sore hari ini. Bapak yang baik, kami hendak memulai pertemuan ini, semuanya kami serahkan kepadamu. Engkaulah ya Tuhan yang memimpin kami di dalam setiap perbincangan kami, dalam diskusi kami pada sore hari ini. Engkaulah juga ya Tuhan memberikan berkat-Mu kepada para narasumber kami yang akan mendampingi kami dalam forum diskusi ini. Bapak, segala kegiatan kami di sepanjang sore hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Maida yang telah Sama-sama, memimpin Ibu. doa hari ini. Untuk selanjutnya kita akan mengikuti dan menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya yang akan diputar oleh panitia pelaksana PLP. Dipersilahkan. Silahkan mengambil sikap untuk duduk tegak dan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hati. Terima kasih. Sebelum melangkah ke kegiatan siang ini, kami mengingatkan kepada Budir, Suster, Frater, Romo untuk berkenan mengisi daftar hadir yang telah di-share dari panitia di kolom chat. Silakan Budir, Bapak, Ibu, Suster bisa mengisi presensi pada link yang ada di kolom chat. Baik. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, biar lebih semangat karena siang-siang kita harus ada di virtual, saya mengajak Budir, Bapak, Ibu, Suster semuanya untuk silahkan open mic, open kamera. Kita akan berdinamika bersama untuk memberi semangat kita satu sama lain dimanapun kita berada. Jarak itu tidak memisahkan, biar kita bisa kumpul bersama di sini. Nanti ada satu lagu yang akan saya setel, dan nanti ada satu gerakan yang nanti bisa diikuti semuanya.
dan kita akan bernyanyi bersama. Seperti itu. Panitia, apakah sudah siap lagunya? Nah, sebelum lagu gerakannya dilatih dulu. Oh iya, siap. Sebelum lagu gerakannya dulu. Sebelum lagu, oke. Nanti lagunya ketika nanti untuk yang bait pertama, luber, luber, luber. Tangannya begini. Kelihatan nggak ya? Mundur dikit Mbak, kelihatan. Luber, Nah. luber. Enggak pas tengah, enggak kelihatan. Pas kurang lengah. Pelan-pelan gerakannya karena kameranya. Nah. Sebentar, ini mungkin backgroundnya saya sebentar ya. Backgroundnya dihilangkan dulu biar kelihatan. Siap, biar saya kelihatan. Oke. Nah, gitu. Oke, sebentar. Kelihatan sama ya? sini. Ada teman saya di belakang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak usah di-blur, nggak apa-apa itu. Gitu ya. Oke. Nanti gerakannya luber, tangannya gini. Tetap nggak kelihatan loh. Iya, makanya tangannya jadi kotak-kotak. Iya, sebentar. Nggak usah pakai background. Nah, gitu. Teman saya sudah pergi ya, nggak apa-apa. Oke, luber, tangannya gini. Nah, kurang tengah. Sebentar. Tentunya kurang tengah posisinya. Ah, gitu. Oke. Oke. Tunggu. Siap. Gini ya tangannya, luber, tangannya gini. Luber. Luber. Luber yang kedua tangannya seperti ini, maju ke depan. Nah, seperti air mengalir itu loh. Kemudian buat lingkaran. Literasi unggul berkarakter, yes. Yes. Oke. Nah, itu ada artinya bahwa luber, literasi unggul berkarakter, yes. Artinya apa, Mbak Nika? Artinya ini adalah sebuah pipa. Pipa itu seandainya kita itu diisi semua dari berbagai ilmu atau berbagai diskusi, itu akan mengisi diri kita dari mulai wawasan apapun itu saling mengisi. Nah, air itu akan memenuhi pipa-pipa, kedua pipa ini, dan itu akan luber, akan keluar dari pipa-pipa itu, dan kita kumpulkan menjadi hebat dan menjadi besar, seperti itu. Oh. Oke, bisa dimulai panitia. Oke. Kita latihan sekali, kemudian nanti yang lainnya bisa mengikuti. Boleh menyanyikan dengan lantang dan semangat. Luber. Oh, belum ya. Oh, saya sudah semangat ya. Oh, gitu. Luber, literasi unggul berkarakter. Sekali lagi, ini yang hangat, gitu ya. Suaranya yang keras. Oke. Luber, literasi unggul berkarakter. Terima kasih, Bapak Ibu semuanya. Oke, untuk selanjutnya kita akan memulai kegiatan siang ini. Kami persilahkan yang terhormat kepada Bapak Krismanus Firmamata sebagai moderator yang akan memimpin diskusi kita pada siang hari ini. Dipersilahkan menggunakan waktu dan ruang. Terima kasih Mbak Nike. Sama-sama, Bapak. Yang kami hormati Bruder Warto, Mas Hendi, Mas Heri, Suster Parmina dari Yayasan dan Pak Sitohang tentunya, Bapak Ibu, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dari 7 unit di SMP di YPK Don Bosco. Selamat siang Bapak Ibu, Suster Bruder. Selamat Selamat siang, Pak Krismanus. Siang ini meskipun terasa berat karena ini adalah waktu yang sangat mendukung untuk istirahat siang, tetapi nampaknya harus kita manfaatkan peluang kesempatan ini dengan baik. Seperti yang disampaikan di awal, kita harus bisa mengejarnya sampai dengan tanggal 20 Desember
kuliah umum. Padahal penyerahan rapor dari yayasan sesuai kalender tanggal 18 Desember. Namun kami yakin, konsorsium Wismoyo juga pasti yakin, yayasan juga pasti yakin. Bapak Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, kita akan bersama untuk mengerjakan ini. Bapak Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah yang kami hormati, setelah melalui pelatihan Kepala Sekolah pada tanggal 17 sampai 22 Oktober, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan instruktur 23 sampai 28 Oktober, maka mulai hari ini kita melaksanakan FGD. Ada 4 tahap yang selama 4 tahap kita didampingi oleh narasumber dari Pengudi Luhur, dan 4 kali juga kita coaching klinik. Hari ini adalah FGD yang pertama, dan hari Rabu tanggal 3 November di waktu yang sama kita akan berjumpa kembali dalam coaching klinik. Bapak Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bruder, Suster, Bapak Pengurus Yayasan, dan panitia dari Pengudi Luhur. Apa yang akan kita bicarakan pada siang ini? Tadi kami sampaikan selama 6 hari pelatihan dan 5 hari untuk instruktur. Mungkin sudah mulai terbayang, sudah ada tergambar core value, kekhasan, keunikan dari unit kita masing-masing. Pada hari Jumat yang lalu, kita sharing dengan pengurus yayasan untuk mencari, menggali core value di unit kita masing-masing. Maka pada kesempatan ini kita akan menyampaikannya, kita akan diskusi dengan narasumber kita. Nanti akan kami buat bergiliran. Kami harap kita sampaikan apa yang sudah kita rancang, yang sudah mulai ada dalam pikiran kita. Mungkin belum terperinci atau belum dalam bentuk dokumen, tetapi setidaknya sudah ada gambaran apa yang menjadi nilai inti di sekolah kita dan apa yang akan kita laksanakan. Di dalamnya juga termasuk karakter Pancasila. Harapan kami kita akan sampaikan 10 menit setiap unit nanti. Nanti akan kita laksanakan per unit, per sekolah, lalu langsung ditanggapi oleh narasumber kami. Kemudian dilanjut ke sekolah yang berikutnya. Kemudian kami harapkan juga hendaknya kita fokus kepada hal-hal yang akan kita gali. Tidak lagi permasalahan yang terjadi di sekolah kita ceritakan pada sesi ini. Hal itu saya kira mungkin kita bisa sharing di waktu atau kesempatan yang lain. Maka mari kita sampaikan, termasuk juga bagaimana langkahnya. Mungkin kita kesulitan untuk merumuskannya. Pada kesempatan ini kita memohon saran dari narasumber, dan terakhir nanti akan ditutup peneguhan dari Pak Sitohang, Pak Monang, saya kira sudah hadir tadi, kemudian Suster Parmina mewakili yayasan. Bapak Ibu Kepala Sekolah, kita sungguh didukung oleh pengurus yayasan. Pada sesi pertama tadi pagi hadir Pak Sitohang, Suster Parmina, dan Suster Margareta. Pada siang hari ini kita juga didampingi oleh 3 orang pengurus yayasan, menandakan bukti keseriusan, bukti perlunya penanaman atau penggalian core value di unit kita masing-masing. Maka untuk itu, Bapak Ibu, sesuai dengan di nomor urut di daftar undangan,
Kami mulai dari SMP Santo Petrus, Ibu Riana Diana Purba. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Bisa didengar suara kami Pak? Jelas Bu, jelas. Silakan Bu. Iya. Oke. Kami mohon Pak, karena kami masih ada rada-rada kebingungan sesuai dengan pertanyaan kami yang pada hari Jumat itu kan Pak. Apakah kita dengan visi misi yayasan atau dengan sekolah kita? Jadi kami di sini masih agak kebingungan seperti itu Pak, jujur saja. Jadi kalau boleh kami mohon Bapak Bapak Krismanus lah dulu yang memberikan contoh kepada kami Pak, biar bisa kami ikuti. Masih ada kebimbangan, keraguan, atau masih bingung kami dengan ini Pak. Terima kasih. Baik. Kalau begitu, kita mulai dari SMP Trisakti 1, Bapak Toga Sidauruk. Baik, terima kasih. Mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, saya di sini mewakili Bapak Krismanus Marmata karena beliau menjadi salah satu fasilitator dari YPL untuk konsorsium Ismayo kita untuk kesempatan hari ini. Baik. Selamat sore untuk para pastor, bruder, suster, dan Bapak Ibu sekalian. Kami dari SMP Trisakti 1 setelah mengikuti diklat beberapa minggu yang lalu, kami sudah membuat sebuah program bahwasanya kami mencari nilai-nilai dari sekolah kami, yaitu khususnya SMP Trisakti 1, karena di sekolah kami tidak memiliki pelindung seperti sekolah-sekolah yang lain. Kalau seperti Bapak Ibu yang lain, saya rasa sudah ada pelindungnya. Nah, pelindungnya seperti Santo Petrus, Santo Thomas, Santo Yosef. Sedangkan kami di sini tidak ada memiliki nama pelindung, melainkan nama Trisakti. Dulu kami dari Yayasan Sugiya Pranoto, Trisakti itu dari pengurus di tahun 77, kami juga sudah membuat penelusuran kepada pendiri sekolah dan kepada Bapak Ibu yang sudah bekerja atau bergabung dengan Trisakti pada saat itu sudah kami telusuri dan sudah kami cari juga sumber-sumber mengapa terdahulu nama itu Trisakti. Sampai saat ini memang kami belum mendapatkan nilai yang pasti. Cuma di dalam logo sekolah kami di situ sudah ada tertuang pada saat pendiri dulu, sudah dicantumkan pada logo sekolah kami yang bernuliskan non school set vitae discimus, yang dimana artinya itu kita belajar bukan untuk sekolah, melainkan belajar itu untuk hidup. Dari sinilah kami mengambil nilai-nilai core value kami, di mana setelah Pak Marmata bergabung di sekolah kami bentuk visi misi yang terbaru, yaitu visi misi kami yang saat ini mudah-mudahan ini sudah berhubungan atau sudah ada kesinambungan dengan moto yang telah diberikan oleh pendiri kami, yaitu kreatif, kompetitif, unggul dalam iptek dan terawas. Di mana terawas ini adalah sebuah kata atau ada bahasa atau singkatan bahwasanya terawas ini kita buat di sini tertib, empati, religius, asri, wawasan, adil, santun. Nah, itulah yang tertuang kami buat di dalam nilai-nilai core value nanti yang mau kami cari. Kalau dari Bapak Ibu guru, dukungan kami memang sampai saat ini sudah kami bentuk sebuah tim untuk mencari atau menelusuri nilai-nilai dari core value sekolah kami. Saya rasa itu dari kami sementara, kalau apa nanti bisa ditambah oleh Bapak Krismanus Marmata. Terima kasih Pak Marmata. Baik, tambahan Bruder Warto, Pak Mas Hendi dan Mas Heri yang sudah kami lakukan di unit kami. Kami bentuk panitia untuk bertanya langsung kepada para tokoh
di Trisakti, apakah itu mungkin pengurus lama yang masih hidup, mantan kepala sekolah, kemudian para guru yang sudah pensiun, kemudian juga guru senior, kemudian alumni dan masyarakat sekitar. Hal ini masih sedang berjalan. Mereka masih mencari data. Dari situ nanti kami bisa petakan apa yang dibutuhkan masyarakat di unit kami, di sekolah kami. Dari situ nanti patokan kami untuk melanjutkan apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di lingkungan kami. Kami sampaikan sedikit bahwa kawasan kami, daerah kami merupakan kawasan yang padat penduduk. Yang bersekolah di sekolah kami menengah ke bawah. Kalau ada menengah, setengah menengah ke atas lah kalau ada 1-2 orang. Itu pasar kami. Dan mungkin kami bisa sesuaikan dengan motto dari SMP Trisakti, non scholae sed vitae decimus. Sekolah bukan untuk belajar, tetapi untuk kehidupan. Maka menurut kami hal ini sangat real dengan tuntutan atau yang diharapkan oleh kurikulum sekolah penggerak. Anak-anak datang ke sekolah bukan hanya untuk belajar, tetapi untuk mempersiapkan masa depan, untuk mampu bersaing. Seperti yang disampaikan tadi, dalam visi misi kami ada kompetitif. Sumber daya manusia saya kira mencukupi di SMP Trisakti 1. Kami tidak begitu takut dengan hal itu. Hanya perlu bimbingan, arahan dari pengudi luhur, membimbing kami dalam menyusun bagaimana langkah yang akan kami kerjakan, termasuk sampai membuat semua materi yang akan kami lakukan, desain kurikulum kah atau penelitian ilmiah. Mungkin tidak begitu hebat nanti penelitiannya, tetapi kami gunakan untuk sementara tekniknya adalah wawancara. Demikian, Bruder, Mas Hendy, dan Mas Heri. Mohon arahan. Terima kasih. Kami persilahkan Bruder Warto. Baik, Pak Semar Marta, terkait apa yang sudah disampaikan, ada beberapa poin yang menurut saya penting dan perlu diperkuat agar nanti bentuk atau pelayanan kita juga semakin menjawab dari anak-anak dan orang tua. Terkait dengan sejarah kehadiran sekolah, memang kita ada baiknya dan sebaiknya mengerti atau merumuskan kembali seandainya sejarah itu sulit kita temukan, ya, dari data-data, dari bukti-bukti yang ada tadi disampaikan terkait nama Trisakti, salah satu sekolah yang tidak punya santo atau santa pelindung. Saya kira itu juga tidak masalah, ya, nggak apa-apa. Sekolah kami Pangudi Luhur yang ada di Jakarta itu semuanya tidak punya santo atau santa pelindung. Semuanya langsung SD Pangudi Luhur, SMP Pangudi Luhur, SLB Pangudi Luhur, SMA Pangudi Luhur, itu di Jakarta. Nah, tetapi itu juga tidak kehilangan makna, tidak kehilangan nilai, sejauh memang kita ya menyadari kehadiran sekolah itu dan terus mereview akan peran dan tugasnya keberadaan sekolah itu bagi masyarakat sekitar. Kalau tadi disampaikan sekolah berada di lingkungan padat penduduk, ini kan juga tantangan hidup bagi anak dan orang tua juga agak khusus, ya, agak khas juga.
Dari situ akan tercermin juga pola relasi anak, orang tua, masyarakat sekitar karena berada di lingkungan padat penduduk. Itu. Kemudian penelusuran nilai-nilai tadi yang tadi ditemukan sekolah bukan untuk belajar, tetapi untuk kehidupan. Ini menurut saya juga sebuah pesan yang dalam juga yang ditemukan dari logo sekolah tadi lah. Mungkin ini bisa diperdalam, ya, bisa diperdalam, bisa dihidupkan kembali api ini. Kalau melihat nama Trisakti itu kan, kayaknya ini sekolah ini didirikan di masa-masa perjuangan kemerdekaan dulu kelihatannya. Ada semangat nasionalisme yang mau dibangun ya di masa-masa perjuangan. Ada Trisakti itu kan atau Tritura semacam itu kan dulu model-model mengobarkan semangat nasionalisme. Jika itu dikaitkan dengan sejarah hidup berbangsa dan bernegara, mungkin itu juga baik juga nama itu, karena istilah Trisakti itu kan sering atau banyak disampaikan di pelajaran-pelajaran sejarah anak-anak SD, SMP pun juga terkait membangun semangat cinta tanah air dan nasionalisme. Ini saya kira juga visi yang sangat baik, nilai yang sangat baik, bagaimana anak-anak yang sekolah di SMP Trisakti itu mempunyai semangat nasionalisme itu. Gurunya punya konsep atau ide apa yang harus dibangun terkait dengan nasionalisme. Kalau nanti Trisakti itu arahnya memang pendidikan nasionalisme, cinta tanah air. Lalu kan muncul ide bagaimana ya anak-anak ini harus dikemas, dilatih, dan gurunya juga agar anak-anak tumbuh berkembang sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh cinta tanah air, kebinekaan, berakhlak mulia, juga kreatif, ya itu saya kira hal yang perlu diperdalam. Bisa dirumuskan ulang, tapi dengan jejak-jejak sejarah dari nama Trisakti itu sendiri, menurut saya dengan mudah kita bisa menelusuri dari sisi sejarah munculnya nama itu. Saya yakin para pendiri yayasan mengambil nama Trisakti ini ada kaitannya dengan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dugaan saya. Nah, itu saya kira nanti bisa diolah. Terkait dengan teknik bagaimana itu harus dirumuskan ke dalam kurikulum, nanti Pak Heri yang lebih menguasai bagaimana itu di nilai-nilai itu kalau sudah idenya itu sudah ditemukan, lalu dirumuskan, disepakati, nah lalu masuknya ke kurikulum nanti Pak Heri secara teknis bisa menjelaskan. Mungkin secara sosiologis, antropologis Pak Hendi bisa lebih menjelaskan secara lebih luas menanggapi kondisi ini biar teman-teman dari SMP Trisakti ini lebih mudah punya keyakinan, oh ini yang benar, ini yang baik. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bro Darwarto. Berikutnya Mas Hendi, kami mohonkan. Selamat siang Pak Simarmata dan Pak Toga. Selamat siang Pak. Horas Pak. Salam kenal, saya Hendi Kiawan Pak. Terima kasih banyak atas apresiasi Bapak untuk bersama SMP Trisakti ini menggali berdasarkan lingkaran yang kami tawarkan. Untuk mulai kalau dilihat lingkarannya kan ini ya. Mana core value. Sebentar saya izin share screen Bapak Ibu. Kita sudah sampai di sini ya. Sudah wawancara, terima kasih banyak sudah masuk ke sejarah penelitian sekolah, bagaimana sekolah itu didirikan, luar biasa. Pasti ada pengalaman-pengalaman bagus yang bisa Bapak Ibu refleksikan, apalagi Bapak Ibu guru. Setidaknya ketika berjumpa dengan sosok-sosok figur-figur yang dulu memperjuangkan sekolah itu ada, dan melestarikan nilai-nilai perjuangan sekolah, itu pasti
kalau dalam bahasa psikologi itu ada transference, ada getaran. Seolah-olah Bapak Ibu yang ikut menimba cerita narasi dari para alumni, orang tua, kebutuhan orang tua, lalu orang-orang yang masih dulu berpengaruh di sekolah Trisakti, itu setidaknya menggetarkan orang-orang yang saat itu Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru yang ikut dalam tim pencarian ini. Ini luar biasa, dan mereka sadar atau tidak sadar, Bapak guru yang kita libatkan ini lama-lama akan semakin menginternalisasi nilai-nilai yang ditawarkan. Mau tidak mau seperti itu, seperti contohnya seperti teman saya, sebut saja namanya Heriberto Satya. Gitu ya. Biar ketawa-tawa Pak Heri. Itu riset, ya, riset untuk mendalami Buder Guru. Kami wawancara bersama dengan Buder Warto dan Pak Adi, tim implementasi program dan teman-teman waktu itu tim riset. Itu istrinya sampai pangling dan bilang, "Pak, sekarang kok Papa seperti Buder ya, Pak?" Jadi tidak salah ketika Bapak tadi memanggil Pak Heri dengan sebutan Buder, karena diam-diam itu wajahnya atau auranya itu Buder banget. Nah, kita sangat berbahagia ketika menggali ini ada dinamika perjumpaan dan ada makna yang bisa kita ambil. Terima kasih Bapak Simarmata dan Pak Toga tadi yang sudah mengedepankan ini, dinamika perjumpaan untuk menggali nilai-nilai. Dan bisa dipastikan Bapak Ibu guru yang ikut dalam proyek penelitian ini pastinya akan menjadi agen-agen perubahan. Karena di dalam hatinya sudah diberi nutrisi, diberi suntian vaksinasi supaya kuat. Ya, diam-diam seperti itu. Lalu kita mulai studi dokumen. Saya luar biasa dengan kata Trisakti ini langsung jelek. Iya, luar biasa, ada 3 kekuatan. Kalau melihat namanya ya. 3 kekuatan, kita bisa ngomong ini trinitas dan lain-lain, atau ini 3 kekuatan yang Dhyana Tolu juga bisa 3 kekuatan ini menjadi 3 tungku, atau 3 kekuatan gereja, bangsa, dan negara dunia. Memandang Trisakti itu sangat kaya sebenarnya. Maka galilah, perdalamilah kisah-kisah ini. Lalu buatlah narasi gereja bagaimana, gerak keuskupan, karena Don Bosco ini milik keuskupan, gereja keuskupan, kita perlu upgrade proyek-proyeknya Bapak Uskup seperti apa tentang pendidikan, kita ambil bagian dalam misi pendidikan gereja, gerak gereja seperti apa dalam literasi, seperti apa, direfleksikan lagi, lalu bangsa dan negara kebutuhannya seperti apa, go global, globalisasi, kebutuhannya seperti apa, ini tantangan dan tawaran, kita mau merefleksikan ini. Lalu kita kategorisasikan nilai-nilai inti ini, apa-apa lagi sudah, mungkin ada tadi ya kreatif, apa-apa, nanti bisa kita masukkan, apakah ini nilai kreatif itu ada atau sebenarnya dalam alur ini, alur kita bersama ini, ada atau tidak, kalau tidak, kemungkinan bisa dieliminir. Atau kalau misalnya ada, misalnya tertib empati dalam masyarakat sekitar, selalu memberi, dinamika menengah ke bawah, tetapi mau peduli. Ada empati yang luar biasa dan itu perlu kita gali. Itu kita tonjolkan. Ini ternyata empati lebih utama ketimbang nilai yang lain. Karena dari riset ini kita bisa memetakan, merefleksikan. Lalu kita buat outputnya, entah itu Trisakti kita lambangkan dengan pintu gerbang, entah itu lambangkan dengan patung, entah itu novel, puisi, film tentang nilai-nilai baik Don Bosco, nilai-nilai baik Trisakti, nilai-nilai baik apakah itu lanjut. Dan tentunya akan ada pengesahan dari yayasan atau validasi dari stakeholder, misalnya
komite sekolah untuk menjalankan misi ini ke depan bagaimana, wawasan yayasan seperti apa, memasukkan nilai-nilai dari Don Bosco dan macam-macam nilai-nilai apa, core value apa yang dari Don Bosco kita sinkronisasi. Lalu kalau misalnya Bapak 40 tahun lagi, 30 tahun lagi nilai-nilai ini perlu dikaji ulang, kita mulai. Terima kasih sembari ini berjalan, sembari K13 Bapak berjalan dan Bapak sudah mengupayakan hal baik ini dari riset ini, kita bawa, kita tawarkan. Dan juga ada tim juga, selain nilai-nilai ini kan pasti ada tim lain yang saat ini sedang menggodok soal budaya, pendekatan budaya. Nanti kita padukan bersama karena Trisakti itu kalau kita ngomong Trisakti ada 3 kekuatan. Kalau saya merefleksikan ada kekuatan dari gereja, bangsa dan negara, lalu tantangan global seperti apa. Kita komplit lah untuk ngomong pelajar Pancasila, untuk ngomong apa dari sini, dari Trisakti dan ini kita bisa ngomong banyak hal. Lalu bagaimana itu ditelurkan menjadi kurikulum dan diajarkan, nanti Pak Heri bisa bercerita. Kurang lebihnya seperti itu, Suster dan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mas Hendy. Berikutnya Mas Heri sebagai informasi, sekolah kami berdiri tahun 1977. Belum begitu tua sebenarnya. Demikian kami serahkan kepada pakarnya kurikulum, Mas Heri. Terima kasih, Pak Krismanus Simarmata. Tahun 1977, Yayasan Keuskupan Agung Sugio Pranoto dibentuk. Bentuk sekolah Trisakti, kemudian 2012 bergabung merger dengan Yayasan Bosco. Don Bosco. Ya, Pak Simarmata, seperti halnya yang disampaikan Mas Hendy, saya izin share screen. Masih sama seperti yang disampaikan Mas Hendy. Bapak sudah memulai langkah awal yang luar biasa. Step discovery, menggali sejarah berdirinya SMP Trisakti. Kemudian bertanya, kenapa dulu yayasannya namanya Keuskupan Agung, Uskup Sugio Pranoto. Dicari di sana. Studi dokumen, ini wawancara ke beberapa orang. Kemudian siklus ini menurut saya luar biasa, siklus ini untuk mencari core value. Kemudian sebagai catatan, tadi Bapak mengatakan metodenya adalah wawancara, betul. Metode penelitiannya kualitatif naratif. Kualitatif naratif ya Pak. Di bukunya Creswell itu ada kualitatif naratif. Nah, mungkin tidak mempunyai bayangan kualitatif naratif itu gimana sih? Begini, sebentar saya mau tunjukkan ini. Prosesnya ya. Iya Mas. Ini eman-eman kalau tidak dijawab. Maksudnya Pak Krismanus sudah memulai di awal, terus sudah benar langkah berikutnya bagaimana. Kami akan berbagi sharing.
Sudah kelihatan, Pak? Sudah, Mas. Ini teman saya yang dulu masih culun, sekarang jadi gondrong, mewawancara Buder Redemptus. Ini Buder provinsial, dan wawancara itu selalu direkam. Ini wawancara Buder Fransugi, ini wawancara di Ronkali dengan Buder Petrus Suparyanto. Oke, dari wawancara tersebut, kemudian ini. Wawancara itu direkam ya, Pak. Wawancara direkam, kemudian ditranskrip. Ditranskrip itu ya ditulis ulang hasil wawancara tersebut menjadi teks. Kami pernah gunakan Google Speech to Text, tetapi hasilnya juga tidak baik. Akhirnya kami tulis ulang narasi tersebut. Hasil wawancara itu kami tulis ulang. Kami akan tunjukkan salah satu hasil penulisan narasi menjadi ini, Pak. Ini tulisannya Mas Hendi. Judulnya bisa bermacam-macam. Jiwa besar Sang Jenderal. Kebersihan dan kerapian menjadi citra pertama. Sewaktu memasuki ruangan Ketua Yayasan Pangudi Luhur, setiap benda tertata, penuh estetika. Debu juga tak mau menempel berlama-lama, tambah lagi balutan interior klasik Mediterania. Dan seterusnya. Pak, saya orang kuantitatif. Begitu ketemu dengan kualitatif naratif, coba bayang pun hasil penelitiannya dinarasikan seperti itu. Saya coba lagi, misalkan ini. Belum tampil, Mas. Ya, ya. Kita ingin memberi gambaran kepada teman-teman semuanya. Pak Simarmata melakukan ini. Ini, Pak, hasil dari wawancara kami tuliskan. Ini ada Buder Warto ini. Jangan diklik yang itu, Pak. Oh, sudah terlanjur, Buder. Sudah terlanjur. Kelihatan ya, Pak, ya ini. Nah, kelihatan, Pak? Kelihatan, Mas. Ya. Punya saya masih muter-muter. Teksnya belum. Ini sudah? Sudah, Pak. Cuman isinya belum, Pak. Ditutup dulu, baru dibuka, Pak. Oh, dibuka, baru di-share. Duh. Dibuka dulu. Buka share. Ini? Ya. Ah, udah. Nah, Sudah, Mas. kebetulan ini saya yang menulis. Usianya 51 tahun, lahir sekian dan sebagainya. Ya, wawancaranya biasa. Nanti untuk cara mewawancarai silakan tanya dengan Mas Hendi, jago dia kalau mewawancara. Semacam ini. Jadi contoh ini ya, kepercayaan total yang diberikan kongregasi padanya dijaga betul, jangan sampai terpleset. Walau kadang orang bisa mengatakan itu manusiawi, tetapi tidak dengan Warto. Manusiawi bukan alasan pembenaran diri.
Konstitusi FIC ayat 85 jelas mengatakan, Pak Simarmata bayang pun saya harus mempelajari konstitusi FIC, Pak. Saya tahu konstitusi FIC ayat 85 itu ya karena ikut penelitian ini. Mereka yang memimpin hendaknya berusaha dalam ketaatan dan dalam kesediaan untuk mendengarkan dengan setia, peka terhadap bimbingan Roh Kudus. Hati nurani bisa salah, Roh Kudus tak pernah salah, percayalah. Nah, kalau ini tulisan saya sendiri nih, benar apa tidak saya nggak tahu. Pak Simarmata dan kawan-kawan semua, semoga ini memberi bayangan, memberi gambaran bahwa riset kualitatif naratif, jadi gini, analisis datanya itu ada pada diri kita, Pak. Kalau kuantitatif jelas, angka itu masuk semuanya dengan SPSS dan sebagainya, mudah, Pak. Tetapi kualitatif naratif ini mensyaratkan analisis data, artinya database kita terhadap sejarah kongregasi. Kalau di kami di tim Pak Krismanus ya nanti sejarah Trisakti bagaimana, ADART Trisakti dulu bagaimana, terus Yayasan Uskup Agung Sugio Pranoto itu dulu ada bukunya kah atau apanya, digali. Pada saat wawancara dibuat narasinya seperti itu. Itu nanti akan menghasilkan sebuah buku bunga rampai di situ. Bunga rampai, kemudian kalau yang disampaikan Mas Hendi tadi, untuk mencari core value-nya, dengan membuat bunga rampai itu akan semakin kelihatan, oh yang selalu didengung-dengungkan oleh pendahulu Trisakti itu ternyata jujur misalkan. Selalu terdengung seperti itu, jujur. Terus ada kesimpulan lagi, kerja keras. Jujur, kerja keras. Nah itu akan dengan sendirinya akan terkristal, Pak, pada saat membuat narasi dari para responden. Jujur, kerja keras, kemudian dulu di sini di SMP Trisakti tahun 77 itu ada banyak etnis yang masuk, terus dan itu di setiap responden, misalkan ada 10 responden, mereka selalu menceritakan dulu siswanya dari ada Tionghoa, ada India, ada Batak, ada ini. Nampak di situ nilai-nilai pluralisme. Nah, itu Pak, mencarinya semacam itu. Jadi, bukan hanya sekedar, oh nilai jujur itu baik, dia comot, ambil, masukkan. Nilai kerja keras baik, dicomot, masukkan. Tapi apakah jujur kerja keras ini memang dulu ini menjadi nilai para pendiri SMP Trisakti? Ya kalau kebetulan itu sama, nggak masalah. Tapi kalau berbeda kan roh dari Trisakti satu. Nah salah satunya begitu Pak. Menggali kemudian dikaitkan dengan Trisakti, konsep Trisaktinya para pendahulu pejuang bangsa Indonesia, Trisaktinya tokoh Batak bagaimana. Nampaknya akan ada titik cerah untuk mencari core value di SMP Trisakti. Riset tidak perlu formal, Pak. Kami hanya hidup di
dapurnya YPL untuk membuat di dapurnya Yayasan Pangudi-Luhur membuat riset itu, bahwa diskusi setiap hari terjadi sambil kongko, duduk bareng di lapo. Mungkin ada yang suka minum tua kali ya, minum tua, ngomong sambil merokok dan sebagainya. Dari situ muncul ide gagasan menuliskan narasi. Karena dengan kita banyak berdiskusi, itu asupan nutrisi kata-kata itu banyak. Kemudian ada banyak hal Pak di situ. Kelihatannya menghabiskan waktu. Ya kalau diskusinya masalah yang lain bisa menghabiskan waktu, tapi prosentase tentang narasi, tentang diskusi Trisakti, SMP Trisakti ini harus menjadi lebih gede ketimbang diskusi yang lainnya gitu. Profesiat Pak Krismanus dan Pak Toga Sidauruk yang sudah memulai. Terima kasih. Semoga, kalau saya lihat Pak Toga Sidauruk juga suka kongko ini. Untuk berdiskusi. Cuma sedikit mau saya tambahin Pak Heri, Ya. katanya memang kami mengambil sebagian dari kehidupan dari Sugio Pranoto, karena beliau adalah seorang uskup Semarang, di mana beliau juga memiliki kelembutan, keramahan, bahkan sopan santun, dan yang baru Pak Heri bilang tadi, kejujuran. Di sini kejujuran yang kami maksud sini adalah keterbukaan terhadap rekan kerja dan memiliki rasa tanggung jawab. Nah, itulah yang mau kami tumbuhkan core value kami di SMP Trisakti, Bapak. Nah, itulah kurang lebih apanya. Dari nilai-nilai yang kami ambil dari Sugio Pranotonya, pertama Mas Ian. Baru nanti kami akan masuk ke bagian apa sih tujuan dari nama kami dulu dibuat, seperti yang saya bilang pertama tadi. Nah, itu tambahannya Pak. Terima kasih Pak Heri. Ya, sama-sama Pak Toga. Baik, Ibu Dora mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Demikian dari SMP Trisakti 1. Saya boleh menambahkan sedikit. Sangat, dengan sangat boleh Pak Mas Hendi. Kalau tadi Pak Toga Sidauruk tadi bicara soal Monsinyur Sugio Pranoto, silakan baca bukunya Budi Subanar, Romo Budi Subanar, tentang Sugio Pranoto, sampai kita nanti coba pakai simbol uskupnya bagaimana, kata-kata yang logo tabisannya itu seperti apa, lalu Pro Ecclesia et Patrianya dilihatkan. Ya, Pro Ecclesia et Patria itu kan salah satu slogannya Sugio Pranoto juga. Itu ya, lalu 100% Katolik, 100% Indonesia. Betul. Itu nanti kita bisa masuk banyak. Lalu yang kedua soal non scholae et vitae discimus itu kata-kata Seneca, seorang filsuf, itu mungkin bisa kita gali lebih dalam. Seneca itu siapa? Mungkin dari sisi sini ya, dari sisi Seneca yang filsuf yang alam pikirnya kuat, tetapi seninya juga kuat. Itu kita bisa menggarap unsur kebudayaan lewat Seneca ini. Pro Ecclesia et Patriae, yang tadi non scholae et vitae discimus yang anunya Seneca itu kita masukkan, tarik dalam unsur kebudayaannya Kuncoro Ningrat. Jangan-jangan nih, ini kan biasa atau peneliti itu kan selalu bilang jangan-jangan. Cari masalah. Jangan-jangan unsur seni dan alam pikir itu sudah kuat di sekolah-sekolah Bapak. Ya, itu kita bisa gali lebih dalam. Atau memang adanya sudah kuat, nah makanya kita ternyata ketemu nih unsur lubernya, luar biasa ya unsur lubernya ya. Unsur lubernya, oh ternyata ini gitu. Ketika aku bilang logo sekolah non scholae et vitae discimus ini, terus soal alam pikir dan seni, itu cocok ternyata. Unsur kebudayaannya masuk. Lalu kebudayaan Batak apa? Atau kebudayaan tempat Bapak Simarmata apa yang bisa masuk dalam unsur seni yang menjadi tagline sekolah atau kita dengung-dengungkan bersama? Wah, ini luar biasa kayaknya.
Gitu. Terima kasih. Selamat melanjutkan persiaran. Terima kasih Pak Hendi. Ya. Pak Simarmata, Pak Togasi Dauruk, cirinya kalau Mas Hendi sudah ngomong agak kebingungan, itu penuh Pak di sini. Nah, silakan ditelepon, silakan diajak diskusi, itu nanti akan keluar semua Pak. Nah, begitu keluar semua, nanti giliran Pak Simarmata sama Pak Togasi Dauruk yang pusing nanti. Tapi hasilnya luar biasa pasti. Ya Pak, siap Pak, siap Pak. Siap Mas Heri, pasti. Ya. Ya. Baik, berikutnya kami lanjutkan ke Santo Yosep Jalan Pemuda, Pak Alejaro Laya. Selesai ini nanti ke Santo Petrus balik ya Pak. Oh iya. Terima kasih Pak Simarmata. Jumpa kembali dengan para bruder kita, Bruder Warto, Pak Heri, dan Bruder Heri, Pak. Ya Ibu Nike, ya sudah tidak nampak. Dan terima kasih Ibu Dista ya dari Yayasan Pengudi Luhur. Terima kasih juga kepada Pak Sitohang, Suster Parminauli, Pak Monang yang masih setia bersama kita pada siang menjelang sore hari ini. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan termasuk juga Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang membidangi kurikulum yang hadir bersama kita di Zoom meeting pada sore hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui Pak moderator kita, memang sama seperti Ibu Riana tadi, artinya sebetulnya kalau kita ada satu topik tertentu untuk kita adopsi sebagai sesuatu, katakanlah, pembuka dulu untuk hal-hal tertentu yang lebih spesifik, mungkin gampang. Tetapi, apabila sebetulnya ditanya apa yang sudah dilakukan, dan apa yang sudah dilakukan di masing-masing unit kita, pasti secara gamblang kita akan mengatakan gampang untuk menceritakannya, mulai dari A sampai Z. Tapi tidak apa Bapak Ibu, bruder kami, suster yang kami hormati, saya berikan satu gambaran singkat saja beberapa hal yang bisa kami ungkapkan, yang bisa kami jelaskan di unit kami di SMP Santo Yosep Jalan Pemuda Medan. Bersama saya juga ada Pak Jisman Nainggolan. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah yang membidangi kesiswaan dan kurikulum. Tetapi, bruder, suster, saya mulai dari visi, misi yang dimiliki oleh sekolah kami. Visi ini, misi ini kurang lebih mungkin 6-7 tahun yang lalu dirumuskan oleh kepala sekolah bersama dengan ya para guru yang ada di unit itu. Tapi tidak dengan sendirinya juga saya mau mengatakan visi ini atau misi ini harus dirubah secepat itu. Pasti butuh waktu dan duduk bersama dengan seluruh guru untuk merumuskan misi ini mau kita apain. Mungkin ada yang disempurnakan, atau mungkin juga yang ada yang tidak relevan lagi dengan situasi zaman now katanya. Tapi tidak apa. Saya mulai dari visi. Tetapi sebelumnya kami termasuk yang berbahagia, Bapak Ibu, Suster dan Bruder, karena pelindung sekolah kami adalah Santo Yusuf, yang selalu kami peringati setiap tanggal 19 Maret, baik dalam bentuk ibadat, misa, atau kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan itu. Visi sekolah kami, SMP Santo Yosep Pemuda Medan, menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berkualitas unggul. Itulah visi yang kami miliki sekarang ini. Saya ulangi visinya ini. Kenapa saya tekankan ini, visi ini? Saya berbahagia, kami berbahagia dengan pendampingan para bruder kita, Bapak Ibu yang lain. Ini nanti mulai dari visi ini, ya ada masukan-masukan yang sampai kepada kami untuk lebih kami kembangkan.
tentunya harus kita selaraskan juga nanti bagaimana dengan visi yayasan dan tentu hal-hal yang lain mengenai core value yang kita gali mulai pada sore hari ini. Saya ulangi sekali lagi visinya. SMP Santo Yosep Pemuda Medan menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berkualitas unggul. Misi, ada beberapa misi. Ada 9, agak panjang saya lihat ini. Nah, 1, membentuk anak didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, melatih dan membimbing anak didik untuk menguasai ilmu pengetahuan sesuai dengan kurikulum nasional dan berwawasan internasional yang diperkaya dengan kegiatan ekstrakurikuler serta didukung oleh fasilitas yang baik. Menumbuh kembangkan sikap kritis, kreatif, inovatif, demokratif pada anak didik. Izinkan saya, para bruder kami, apakah saya lanjutkan? Tidak apa-apa, yang 4 lagi terlalu panjang. 4, menghasilkan anak yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik. 5, meningkatkan profesionalisme guru dengan mengadakan pelatihan, seminar, retret, dan studi banding. Yang 7, menciptakan hubungan yang harmonis antar warga sekolah. 8, menciptakan suasana belajar yang kondusif, partisipatif, dan menyenangkan. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap cinta lingkungan pada anak didik. Banyak misi. Sekali lagi saya mohon maaf kepada kita semua. Misi ini nantinya mohon masukan dari bruder kami, ya Bapak Ibu, dan juga dari yayasan kami, bagaimana ke depan tentang visi ini, dan tentunya pasti kami akan duduk bersama dengan masukan-masukan dari para bruder dan Bapak Ibu sekalian, termasuk suster kami. Baik, saya lanjutkan. Saya tidak akan, karena Bapak Ibu pasti sudah lebih tahu dari saya mengenai keteladanan Santo Yosep. Ya, keteladanan Santo Yosep yang nantinya keteladanan dan semangat spiritualitas dari Santo Yosep itu mungkin 1-2 bisa kita adopsi dan itu bisa kita aktualisasikan misalnya di unit kita masing-masing, khususnya untuk unit kami. Saya sampaikan kepada bruder kami, Bapak Ibu Suster, bahwa kebetulan sekolah kami ini satu atap dengan SD Santo Yosep dan hanya berbatasan dinding dengan gereja katedral Medan. Jadi betul-betul memang posisinya berada di pusat kota. Di pusat kota. Lalu gambaran berikutnya, ya maaf bukan terlalu membiarkan ini, mungkin sama juga dengan Santo Thomas I, mungkin dilihat ya dari katakanlah Bapak Ibu dari segi uang sekolah mungkin digolongkan yang teratas lah dibanding dengan SMP kita yang lain. Baik Bapak Ibu, izin bruder supaya ini tergambar dari apa yang sudah kami lakukan ini. Saya yakin banyak masukan dari sana yang bisa nanti kami bisa minta dari Bruder Warto, Pak Hendy, Pak Heri, dan juga suster Bapak Ibu yang lain, sehingga ke depan mungkin kami bisa lebih cepat menyikapinya untuk poin-poin atau hal-hal tertentu. Saya mulai saja dari awal, runtut. Kalau setiap pagi Bapak Ibu, kepala sekolah dan guru piket itu menyambut siswa di pintu gerbang untuk sekedar menyapa, menyalam, juga memeriksa atribut anak-anak itu. Pada pukul 7.15, bel berbunyi masuk di ruang kelas. Setelah doa pembuka oleh guru yang masuk pada les pertama, maka pukul 7.30 WIB, proses belajar mengajar dimulai. Setiap hari Rabu dan hari Jumat,
bel dibunyikan pukul 7.10 WIB, karena guru-guru kita dan pegawai kita ibadat bersama di tempat yang sudah ditentukan, baik itu di kantor guru, mungkin di ruang doa yang bekerja sama kami juga dengan pihak gereja. Pada hari tersebut, masing-masing kelas diawasi oleh pamong atau pengurus OSIS atau pengurus kelas. Setiap hari Jumat diberikan kesempatan atau kebebasan kepada siswa untuk berliterasi bebas sebelum PBM dimulai, dengan kewajiban mencatat dan melaporkannya kepada masing-masing wali kelas. Hal yang lain, pasti Bapak Ibu di unit yang lain juga hampir sama seperti ini, yang umum-umum saja. Setiap lantai, karena kebetulan sekolah kita itu ada 4 lantai, Bruder. Jadi setiap lantai itu guru piket melaksanakan tugasnya, tentunya kita lengkapi juga dengan radio atau HT yang sudah disediakan untuk itu. Satu hal yang sejak awal sekolah kita ini berdiri, tahun 2004, mohon maaf, saya baru 2 tahun kepala sekolah di SMP Santo Yosef di Jalan Pemuda. Saya teringat betul dengan Pak Henro Sinurat. Beliau adalah mungkin guru pada tahun pertama kedua sejak sekolah ini didirikan. Sekarang beliau sudah menjadi kepala sekolah. Moving class kami berlakukan, Bapak Ibu. Moving class ini begini. Setiap pergantian jam pelajaran, siswa bergerak dari ruangan yang satu ke ruangan yang lain. Jadi gurunya tetap di dalam kelas. Tujuan kami apa, Bapak Ibu, Bruder, Suster? Bagaimana supaya siswa ya setidak-tidaknya tidak merasa jenuh duduk dari les yang pertama sampai les yang ke-8. Memang berat, memang butuh waktu dalam perputaran itu, sehingga di sekolah kita itu masing-masing siswa sudah disediakan 1 pintu loker yang diperuntukkan bagi siswa, sehingga buku-bukunya dan peralatan lainnya bisa disimpan sedemikian rupa di sana, sehingga tidak setiap saat dia pundak ketika moving class itu sudah berlaku. Setiap pukul 12 sudah biasa. Mohon maaf Pak Adejaro, bisa lebih to the point, baik, supaya ada kesempatan untuk unit yang lain. Jadi langsung kepada apa yang sudah dilakukan, kemudian apa pertanyaan kepada narasumber begitu. Hal-hal yang sudah dilaksanakan di sekolah, saya kira hal yang teknis itu nantinya. Terima kasih Pak Adejaro. Belajar tidak hanya dalam sekolah, tapi kita ajak semua siswa, kita bawa dalam suasana yang berbeda. Kita bisa mengunjungi BNI, museum, kebun binatang, BMKG, pasar modern, pasar tradisional, bahkan di kantor DPRD, siswa kita setiap tahun rutin mengikuti sidang paripurna di sana. Juga ke kantor PLN, Anai Velangkani, TVRI, dan sebagainya. Setiap siswa wajib memilih 1 ekstrakurikuler. Boleh lebih dari 1 ekstrakurikuler apabila tidak tumpang tindih dengan ekstrakurikuler yang dipilih untuk pertama, tanpa dibayar biaya apapun dari siswa kita. Setiap bulan November, secara rutin, kita adakan yang namanya pensi, pentas seni. Ada satu hal di sini yang pernah saya katakan sebelumnya juga, bahwa dalam kepanitiaan pensi, kita melibatkan orang tua. Apa yang dikatakan Bruder Warto, jangan kita berhadapan-hadapan dengan orang tua, tapi mari kita ajak orang tua untuk bergandengan tangan. Hasilnya bagus, Bapak Ibu. Mereka jarang memperhitungkan materi. Ya, malah setiap pensi itu selesai, kita bisa bersisa uang sampai ratusan juta rupiah. Nah, kecuali 2 tahun terakhir ini, pensi kita dilaksanakan karena masa pandemi COVID-19. Kemudian Bapak Ibu, di kepengurusan OSIS di sekolah kita juga sudah selenggarakan yang namanya kantin kejujuran.
kantin kejujuran. Artinya kantin kejujuran ini kita jual berbagai mungkin snack atau mungkin alat tulis dan sebagainya. Di situ kita sediakan tempat uang dan dikelola oleh OSIS, ambil sendiri, tukar sendiri uang dengan yang sudah ada di sana. Nah, dan hal-hal lain Bapak Ibu yang patut kami syukuri bahwa hubungan kami dengan pihak gereja terjalin dengan baik, sebab kami sadar sekolah itu ada karena gereja ada. Maka hubungan baik dengan pastor paroki dan juga pastor-pastor kita yang lain, suster itu selalu terjamin dengan baik. Menjelang Natal dan Paskah, pada umumnya kita buat satu tali kasih ya dengan mengumpulkan bahan sembako ya dari orang tua untuk kita salurkan kepada penerima yang sudah kita tentukan tanpa memandang suku, golongan, agama dan sebagainya. Bahkan juga penyapu jalan di Kota Medan pernah kita kumpulkan, kita undang tuh hadir di sekolah kita berikan sesuatu kepada mereka walaupun dalam paket yang kecil. Bapak Ibu, itulah secara singkat yang bisa saya gambarkan apa yang sudah pernah kami lakukan. Mohon masukan-masukan sehingga dalam hubungannya dengan mereka belajar, nah, dalam core value yang lain, baik pelindung maupun visi misi sekolah kita, yayasan kita, teristimewa dari yayasan kita dari Pangudi Luhur, banyak yang harus kita adopsi dari sana. Demikian Pak Simarmata, Pak Hendi, Pak Heri, dan juga Bruder Warto, Suster, dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alijaro. Berikutnya kami mohon Mas Hendi. Ya, terima kasih Pak Krismanus Simarmata, luar biasa cerita Pak Alijaro. Terima kasih Pak, mantap sekolahnya, luar biasa. Terima kasih Mas Hendi. Macam program-program unggulan yang bisa ditawarkan. Bapak, ini kan sekolahnya Santo Yosef ya Pak, Santo Yosef. Betul Mas Hendi. Kebetulan ya, bukan kebetulan sih, tapi puji Tuhan untuk tahun ini ya kita akan menghayati juga tahun Yosef. Bapak Yosef. Betul. Silakan Bapak untuk mempertajam refleksi Bapak dengan buku, nanti download ini sudah bisa di-download Pak. Patris Corde namanya. Tulisannya CORDE. Patris Corde. Itu dokumen Vatikan yang baru, kita mempelajari tentang keutamaan Santo Yosef. Ya, supaya besok ketika penutupan Santo Yosef, itu tahun ini di bulan Desember kita bisa merefleksikan bersama. Itu untuk masukan dari bahan refleksi untuk kita baca bersama Bapak. Dari sana nanti ada nilai-nilai dari Santo Don Bosco seperti apa sebagai pelindung. Lalu ada keutamaan-keutamaan Bapak Yosef. Silahkan dibayangkan bagaimana obrolan dua orang ini, dua santo beken ini, sama-sama penggerak kaum muda ya, karena Bapak Yosef juga tukang kayu, Don Bosco juga mempelajari teknik-teknik tertentu, entah itu perbengkelan, pokoknya anak-anak diajak bekerja dan senang-senang gitu ya. Kan sama seperti itu. Lalu yang kedua untuk visi misi Pak, tidak harus merubah, Pak. Sekali lagi, tidak harus merubah. Yang penting berbenah. Ya, tidak harus merubah, Pak. Tapi berbenah. Dalam pembenahan itu kiranya ada perubahan kan wajar. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana perubahan itu kita ciptakan, itu dari pembuatan naskah akademik, Pak. Nanti kita akan diskusi bersama apa itu naskah akademik. Ini kita mengumpulkan dimensi ide kita. Untuk soal apa yang program-program yang sudah Bapak kerjakan itu sudah luar biasa. Kita bisa kita bisa masuk dalam kesempatan-kesempatan lain untuk berbicara soal program. Tapi yang jelas saya bukakan ini sebentar. Ya nanti sajalah. Nanti sebentar saya carikan filenya dulu ya. Manuskrip saya ini masih oret-oret tantangan soalnya. Bisa Pak Heri atau Derwarto dulu.
untuk saya tak cari satu file dulu. Baik, silakan Mas Heri. Saya dulu. Oh, Ya. Bruder Warto, silakan, Bruder. Baik, pertama saya ucapkan profisiat kepada Pak Alisaru yang telah memanage sekolahnya yang begitu luar biasa dengan mampu menciptakan keramaian di sekolah dengan banyak kegiatan itu. Saya bayangkan sekolah Pak Alisaru ini dari pagi kegiatan pembelajaran padat, lalu kegiatan ekstrakurikuler juga terisi dengan baik, karena tadi salah satunya masuk di dalam misi yang menyediakan kegiatan ekstrakurikuler dan tentu juga sarana prasarana yang memadai. Nah, ini menurut saya tinggal diperkuat saja, diperkuat yang sudah baik-baik ini dituliskan, kebiasaan baik yang sudah ada ini dibahasakan, dituliskan agar nanti keberlanjutannya itu lebih mudah. Karena pada umumnya kesulitan terbesar itu mewariskan hal baik kepada generasi berikut. Itu yang paling sulit di situ itu. Ya, karena kalau enggak nanti ganti pimpinan tidak ada catatan yang kuat, lalu mudah mengganti program atau kegiatan yang sudah baik. Lalu yang perlu diwaspadai adalah sekarang ini, masa pandemi ini. Kira-kira kan hampir 2 tahun ya, kita ini kehilangan aktivitas yang selama ini sudah terjaga dengan baik, lalu hilang kegiatan pembelajaran yang rapi, kegiatan ekstrakurikuler yang rapi, kebiasaan-kebiasaan pentas apa tadi yang terjadi. Dan ini kan 2 tahun ini hilang. Maka bagi guru-guru, mungkin sebagian besar masih punya pengalaman itu. Tapi anak-anak, saya kira 0 pengalaman itu. Dan orang tua pun ganti. Ya, orang tua juga tidak ada. Nah, ini yang harus kita waspadai, jangan sampai hal yang baik yang sudah ada di SMP Santo Yosef di tempat Pak Alisaru tadi hilang karena pandemi ini. Maka ini agak kritis bagi sekolah-sekolah, hampir semua sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang sudah maju, yang sudah bagus ini, karena siswanya baru semua besok. Ya, saya yakin tahun ajaran baru itu semua siswa itu baru, walaupun mereka kelas 8, mereka kelas 9, tetapi 0 pengalaman. Kita akan bicara disiplin. Disiplin yang seperti apa? Mereka nggak pernah lihat kok. Ya, mau belajar karakter yang seperti apa? Mereka sepotong-sepotong. Nah, ini tantangan terberat ketika nanti di masa pandemi ini sudah selesai. Maka ini peluang yang baik bagi sekolah-sekolah yang lain juga startnya dari 0 semua ini. Yang kedua, terkait kaderisasi gurunya. Nah, ini guru. Pasti gurunya juga tidak akan semuanya ada di situ. Guru baru yang masuk mesti juga harus ada apa ya? Ada semacam pembekalan, ada semacam pendampingan agar guru baru itu juga bisa menyesuaikan dengan visi misi yang ada. Itu aja Pak. Jadi yang baik-baik ini tinggal didokumentasikan agar bisa menjadi pedoman. Itu aja menurut saya. Terima kasih.